Media Vietnam heran timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022, padahal bermain buruk. Timnas Indonesia U24 dipastikan lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 melalui jalur ranking 3 terbaik. Keberhasilan tim Merah Putih ini ternyata mendapat banyak sorotan dari beberapa pihak termasuk media Vietnam. Media Vietnam yakni Suhadat VN menyoroti bagaimana timnas U24 Indonesia yang cukup beruntung bisa melaju ke babak 16 besar. Skuad Garuda Muda memang bisa dibilang cukup beruntung karena mereka tetap mendapatkan tiket lolos ke fase knockout melalui jalur ranking 3 terbaik. Padahal pada ajang multi-event 4 tahunan ini, timnas U24 Indonesia dinilai tampil kurang bagus. Bagaimana tidak? Timnas U24 Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 3 laga yang dilakoninya. Tim Merah Putih hanya meraih kemenangan sekali yakni melawan Kirgistan. Sedangkan dalam laga melawan Taiwan dan Korea Utara, tim asuhan Indra Safri kalah dengan skor sama 0-1. Namun laga terakhir melawan Korea Utara ternyata tak menutup langkah tim Merah Putih. Sebab meski timnas U24 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Korea Utara pada laga terakhir grup F, dipastikan tetap memiliki tiket. Hal ini karena timnas U24 Indonesia tertolong oleh Kirgistan yang sukses mengalahkan Taiwan dengan skor telak 4-1. Dengan begitu Rizky Ridho dan kawan-kawan pun dipastikan lolos karena menempati posisi teratas klasemen peringkat 3 terbaik. Hasil 1 kali kemenangan dan 2 kekalahan itu ternyata berhasil membuat timnas U24 Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Ini bisa terjadi karena regulasi dan perhitungan poin dalam klasemen peringkat 3 terbaik meniadakan hasil pertandingan kontra tim juru kunci yang berada di grup berisi 4 tim. Sehingga hasil timnas U24 Indonesia melawan Taiwan pun tak dihitung. Hal ini karena Taiwan berada di posisi juru kunci grup F setelah ditaklukkan Kirgistan. Situasi ini pun membuat timnas U24 Indonesia mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Bahkan media Vietnam ini mengulas soal keberuntungan timnas U24 Indonesia melalui artikel. Timnas U24 Indonesia kalah tapi masih berlanjut. Taiwan beri banyak peluang kepada Vietnam. Judul artikel media Vietnam Soha yang dikutip bolaspo.com, Senin 25 September 2023. Dalam artikel tersebut, tim Merah Putih tersebut sebanyak tim yang tampil mengecewakan. Tim Merah Putih disebut tampil mengecewakan dalam 2 laga beruntun. Bahkan Soha menilai timnas U24 Indonesia tak bisa menampilkan permainan terbaiknya untuk melawan Korea Utara. Disebut tim asuhan Indra Safri tampil buruk selama melawan Korea Utara dari menit pertama hingga akhir. Pada laga Indonesia kontra Korea Utara, mereka kembali tampil mengecewakan seperti laga sebelumnya, melawan Taiwan kalah 0-1. Anak asuh pelatih Indra Safri bermain buruk saat melawan Korea Utara hampir sepanjang pertandingan. Namun meski tampil mengecewakan tersebut, Syahrian Abimanyu dan kawan-kawan cukup bagus dalam keberuntungan. Sebab kekalahan tersebut tak membuat mereka tersingkir. Akan tetapi timnas U24 Indonesia dipastikan tetap melangkah ke babak 16 besar pada Asian Games 2022. Untuk itu, mereka dianggap beruntung karena tetap mengamankan tiket ke babak 16 besar. Meski kalah, Indonesia masih berada di posisi ketiga grup F yang menjamin mendapat tiket ke babak 16 besar. Tulis Soha. Berbeda dengan Vietnam yang dipastikan gagal karena mereka tak bisa meraih poin dari 2 laga yang masuk hitungan. Timnas Indonesia U24 lolos 16 besar Asian Games 2023. Kemungkinan lawan Uzbekistan U24. Timnas Indonesia U24 lolos 16 besar Asian Games 2023 meski kalah 0-1 dari timnas Korea Utara U24. Hal itu karena di laga lain, Kirgistan U24 menang 4-1 atas Taiwan U24. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U24 bersua Korea Utara U24 di matchday pamungkas grup F Asian Games 2023 yang berlangsung di Stadion Zhejiang Normal University Stadium pada Minggu 24 September 2023 sore. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia U24 kalah 0-1 dari Korea Utara U24.
Gol Korea Utara U24 dilesakkan Kim Yu-song pada menit 40. Uniknya, meski hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan, Timnas Indonesia U24 tetap lolos ke 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di klasemen akhir grup F, Kirgistan U24 finish di posisi 2 dengan koleksi 3 angka. Disusul di posisi 3 dan 4 ada Timnas Indonesia U24 dan Taiwan U24 yang sama-sama mengemas 3 angka. Kirgistan U24 menempati posisi yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U24 karena mencetak gol lebih banyak ketimbang skuad Garuda Muda meski keduanya memiliki selisih gol 0. Sementara itu, Taiwan U24 berada di posisi juru kunci dengan 3 poin dan selisih gol -4. Sekedar diketahui, selisih gol menjadi tolak ukur utama penentu posisi ketika ada 2 tim atau lebih memiliki poin sama, baru jumlah gol dan poin disiplin. Di klasemen peringkat 3 terbaik, Timnas Indonesia U24 berada di puncak dengan 3 poin, hasil kemenangan atas Kirgistan U24. Timnas Indonesia U24 sudah pasti berada di posisi 4 besar klasemen peringkat 3 terbaik karena peringkat 3 grup D, Qatar U24 hanya mengemas 1 poin. Lantas siapa lawan Timnas Indonesia U24 di 16 besar Asian Games 2023? Timnas Indonesia U24 hampir pasti menantang juara grup C, Uzbekistan U24. Uzbekistan U24 menang 1-0 atas Hong Kong U24 di laga pertama. Kedua tim kembali bertemu pada Senin 25 September 2023. Mulai Maret 2024, Timnas Indonesia bisa latihan di Training Center IKN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan mulai berlatih di Training Center Ibu Kota Nusantara pada bulan Maret 2024. Pernyataan ini dibuat dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang diadakan di IKN pada Jumat 22 September. Sebagai informasi tambahan, pada pagi harinya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan proyek ini dengan peletakan batu pertama. Training center ini akan dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai untuk kepentingan tim nasional Indonesia. Di antaranya adalah 8 lapangan yang dibangun di atas tanah seluas 34,5 hektar. Pembangunan ini akan dilaksanakan dalam 2 fase. Fase pertama akan dibangun di lapangan, tempat penginapan bagi pemain dan pelatih, juga ruang ganti. Pada pembangunan ini mengandalkan bantuan dari FIFA sebesar 85,6 miliar rupiah. Pada fase kedua, akan dibangun fasilitas pendukung lewat dana 90 miliar rupiah melalui APBN. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan, Timnas Indonesia akan bisa menggunakan fasilitas training center pada bulan Maret 2024. Tepatnya saat pembangunan tahap 1 setelah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dia berharap pembangunan ini akan sesuai rencana agar bisa dimanfaatkan skuad Garuda. Apalagi ini adalah kali pertama bagi Indonesia memiliki fasilitas training center. Pembangunan training center yang awalnya direncanakan 8 bulan akan dipercepat menjadi 6 bulan demi bisa segera digunakan. Cita-cita masyarakat sepak bola hari ini tercapai. Selama ini kita tidak punya training center untuk timnas. Hari ini Bapak Presiden sudah meletakkan batu pertama. Insya Allah Maret tahun depan sudah setengah jadi di sini training center. Jadi timnas mulai latihan di sini, kata Erick Thohir dilansir Pers Bola dari kanal YouTube Kompas TV. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyanggupi permintaan tersebut. Pembangunan tahap pertama akan fokus pada 2 lapangan bola dan fasilitas pendukung. Training center ini akan ada 8 lapangan sepak bola. Sampai tahun depan akan dibangun 2 yang sudah selesai, ini perintah beliau Erick Thohir pada saya, kata Basuki Hadimulyono.